Sebelum kita membandingkan ketiga kit ini, kita akan berfokus dahulu kepada satu kit ini, Immortal Justice XFS. Molding atau cetakan dari XFS ini jarang ada yang miss, jadi bagus. Kita dapat stiker reguler, water slide decal, dan action base warna hitam. Dan ini dia si ganteng dari XFS Immortal Justice. Dan seperti biasa teman-teman, ini kita akan putar-putar biar teman-teman bisa melihat depan belakang sama sisi-sisi lainnya di ke Gundam ini. Bagian kepala dan mukanya itu mirip banget teman-teman, serius. Lalu untuk warnanya sendiri sih ini memang rada pucat daripada yang versi orinya. Cuman ini masih kelihatan bagus gitu loh, nggak terlalu beda banget. Lalu ini VV-nya itu udah runcing, jadi kita nggak perlu ngikis-ngikis lagi. Kita bahas dari box ketiga merek ini. Ini yang punya XFS ya. Lalu ini punya Bandai, dan yang sebelah kiri itu, nah ini punya Gao-Gao. Nah, ini kita bandingin dulu dari punya Gao-Gao sama si Bandai. Ini sama persis teman-teman. Cuman nah kayak font-fontnya ada yang beda, kayak Bandai nama kodenya ada. Lalu apa ini, seat freedomnya itu juga nggak ada. Lalu ini XFS ini malah kebalikannya, kayak mirror gitu. Nah, dan beberapa logo-logo pun juga nggak ada ini tentunya. Ini penampakan dari samping, dan XFS itu malah backgroundnya merah gelap gitu. Nah, kita ganti sisi lagi kayak gini. Nah, sisi lainnya pun kayak gini. Nah, ini kita kembali lagi ke depan. Kita akan lanjut puterin ketiga kit ini teman-teman, ketiga merek ini, biar teman-teman bisa mengetahui apa bedanya. Nah, dari sisi ke sisi tentunya. Nah, ini kita lambatin ya teman-teman, biar bisa lebih merhatiin. Habis diputer-puter kayak tadi pun tetap kelihatan sama kan? Nah, cuman perbedaannya itu ada di bagian artikulasi dan ringkih-ringkihnya teman-teman. Dan kita akan bahas punya Bandai dulu ya. Nah, ini punya Bandai, kita ambil dulu. Nah, ini yang paling kelihatan jelas itu lus-lusnya itu ada di bagian titik putih ini. Nah, ini kalau disentuh pasti jatuh tuh teman-teman. Nah, lalu bagian backpack tuh, konektornya lama-lama itu pasti rada loose dan gampang jatuh. Cuman kalau kita bahas artikulasi dari si Immortal Justice Bandai ini masih bagus tentunya, masih pada seret. Kecuali nih yang bagian pedang itu memang apa ya, lebih kayak menutupin gerak dari kakinya sendiri. Makanya itu kalau di pose-posein pasti bakal jatuh. Tapi ya setelah beberapa bulan di review pun dan disimpan, ini artikulasinya masih tetap terjaga, masih solid. Selanjutnya ini kita ambil punya Gao-Gao. Nah, ini yang masalah paling utama nih, bagian ini itu pasti lepas belum diapa-apain juga. Nah, ini juga karena memang terlalu kecil ya, jadi kurang ada celah gitu loh teman-teman, jadi nggak bisa masang dengan pas. Lalu titiknya ini juga sama kayak punya Bandai, mudah lepas. Cuman ini masih rada kencang, walaupun nggak loose ya daripada Bandai, cuman masih tetap loose. Kemudian ini bagian sayapnya itu, konektornya itu juga loose banget teman-teman. Lalu bagian hitam ini, hitam atau biru tua itu, nah itu kalau disenggol itu jatuh pasti. Cuman untuk artikulasi ini masih sama kayak Bandai, ini mantap juga sebenarnya. Dan wajahnya pun itu juga udah ganteng teman-teman. Kita coba ambil punya Bandai. Oh ya, ini memang lebih solid Bandai dikit. Ini enggak loose, cuman itu bagus. Cuman ya ini tangannya itu juga terkadang lepas teman-teman. Cuman ini enggak terlalu sering ya, cuma waktu beberapa pose aja. Dan bagian pergelangan tangan ini terkadang itu mudah lepas ya waktu kita pasang senjata sih loh biasanya. Dan ini yang ditunggu-tunggu, punya XFS ini titiknya mantep banget. Ini nggak gampang lepas kayak punya Bandai dan Gao-Gao. Nah, lalu untuk bagian artikulasi, oh ya, armor bagian atas itu nggak kurang kenceng, cuman nggak mudah lepas juga. Dan untuk bagian perut dan kaki itu mantep banget. Nah, itu solidnya kayak ya yang lain juga solid sih. Dan ini bagian pedangnya itu tetap menghalangi ya. Lalu bagian sayap konektornya ini mending langsung dikasih perekat atau ditebelin spidol gitu, karena ini rada loose teman-teman, walaupun nggak selus Gao-Gao.
Tapi bagian pergelangan tangan ini mudah lepas teman-teman, karena bagian ball joint tangan itu terlalu kencang. Mending ball joint tangannya itu dikikis sedikit aja, karena takutnya kalau digerak-gerakin susah nanti patah. Buat aksesorisnya sendiri sebenarnya saya nggak akan komentar banyak. Ini yang perbedaannya yang bagian putihnya aja, bagian part putihnya aja. Punya Bandai itu solid, ini rada sedikit clear, cuman nggak kayak Gaugau yang clear banget itu. Lalu bagian pistol pun juga sama, bagian putihnya itu ya kayak bagian shield tadi. Jadi saya nggak akan berkomentar lagi tentang ini. Oh, lalu ditemuin di punya saya ini pistolnya kurang bisa rapat. Lalu ini clear partnya, ini belum saya lepas sama sekali. Ini tuh mirip banget sama punya Bandai. Bahkan ini kalau misal dipotong pun dijadiin satu lalu diacak gitu, saya nggak bisa ngebedain punya si XFS sama Bandai. Cuman saya terus terang lebih suka punya Gaugau clear partnya, karena ini nggak terlalu tembus padang banget. Nah, punya Gaugau itu malah rada burem, tapi saya suka malahan. Setelah kita review bareng-bareng dan teman-teman bisa melihat perspektif dari ketiga merek-merek yang sudah kita review tadi, jadi gimana tanggapan teman-teman? Mendingan beli yang merek Bandai kah, XFS kah, atau Gaugau? Ya, tentu saja itu balik ada di tangan kalian, karena kalian memutuskan dan itu uang kalian tentunya. Dan jangan minta orang tua, please. Mau Gaugau, XFS, atau Bandai, mau Ori atau KW, itu ada di tangan teman-teman juga, dan kita hanya have fun di sini. Ditambah juga kedua merek bootleg ini itu sama persis kayak Bandainya. Tampangnya ya maksudnya, cuman artikulasinya memang beda. Mau beli bootleg atau yang ori itu nggak ada bedanya teman-teman, karena hobi kita disatukan oleh plastik model Gunpla. Oke, thank you teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Love you.